Baik, Oke. Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi ya di mata kuliah prinsip stratigrafi ya. Seingat saya dulu baru mengajar di ini ya, untuk angkatan 2020 tuh mata kuliah apa ya kita? Statistika mungkin ya. Iya, Pak. Baru statistika ya kita ketemu ya. Teman-teman boleh aktifkan suara ya. Jadi kita bisa kuliah dua arah ya. Jadi kalau ditanya teman-teman bisa langsung respon ya. Seperti kelas biasa lah ya. Nah ini kita materinya tentang skala waktu geologi ya. Jadi kenapa saya tambahkan IUGS di sini karena memang untuk skala waktu geologi yang terbaru itu yang publikasi adalah IUGS ya. IUGS-nya adalah International Union Geological Science ya. Oke, next. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ya, berturut-turut skala waktu geologi dari yang terbesar ya, atau yang tertua ya. Kita kenal itu ada eon, era, period, dan epoch ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering melihat ya untuk ini ya skala waktu geologi yang ada di depan ini ya. Dimana kalau kita Indonesiakan gitu ya, nah ini translate-nya mungkin di gambar yang sebelah kanan ya, atau tabel sebelah kanan. Di mana eon ini adalah kurun ya, lalu era ini adalah masa ya, zamannya adalah period ya. Nah di epoch-nya nggak ada ya, epoch itu adalah kalanya ya. Nah di sini ya mungkin pada eon ya, pada eon itu kita kenal ada pra-arkean ya, atau pre-arkean, ada arkean, ada proterozoikum, dan ada phanerozoikum. Jadi kalau skala garis besar mungkin kita kelompokkan ada phanerozoikum ya, dan ada kriptozoikum seperti itu ya. Dimana kriptozoikum ini terdiri dari arkean, pra-arkean, dan proterozoikum seperti itu ya. Nah, untuk era ya, era ini kita kenal mungkin di Phanerozoikum ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan ada Kenozoikum ya. Di mana Paleozoikum terdiri dari Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Mississippian, Pennsylvania, dan Permian ya. Jadi di sini terlihat seperti period di Paleozoikum ini terbagi menjadi 7 ya. Sedangkan di sebelah kanan ya, di sini Paleozoikum itu dia dibagi menjadi 6 zaman ya. Karena memang untuk Mississippi dan Pennsylvania ini adalah masuk ke kereta karbon ya. Nah, ini karbonnya di sini. Jadi karbon itu dia dibagi 2, ada Mississippian dan Pennsylvanian. Oke. Ini penamaan dari luarnya ya. Lalu Mesozoikum ada Trias, Jura, dan Kapur ya. Lalu Kenozoikum itu ada Tertiary dan Quaternary. Oke ya. Nah, bukti-bukti dari penanggalan radiometri menunjukkan bahwa bumi ini berumur sekitar 4,54 miliar tahun. Waktu geologi bumi disusun menjadi beberapa unit menurut peristiwa yang terjadi pada tiap periode. Nah, masing-masing zaman pada skala waktu biasanya ditandai dengan peristiwa besar geologi ya, ataupun paleontologi ya, seperti kepunahan massal gitu ya. Nah, sebagai contoh mungkin ya, jadi kurun tertua gitu ya dalam ini ya, di umur skala waktu geologi ini kita kenal ada namanya Hadean. Ya, Hadeannya adalah yang paling tua ya, lebih tua dari Arkean, atau dia masuk ke dalam pra-Arkean, di mana dia terjadi mungkin sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Itu ya, di mana Hadeannya adalah waktu di mana proses pembentukan dari buminya. Itu ya. Lalu setelah bumi terbentuk barulah masuk ke Arkean. Arkean ini di bawah 2,5 miliar tahun yang lalu itu diawali dengan proses penurunan temperatur dari bumi. Ya, lalu dilanjutkan ke Proterozoikum ya. Nah, ini kalau kita lihat umurnya dari 570 juta tahun yang lalu sampai dengan 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, dicirikan dengan munculnya makhluk hidup bersel banyak.
Nah, ini di Archean, ya, Archean ini dia sudah mulai muncul makhluk hidup, namun masih bersel satu. Nah, karena dikarenakan penurunan temperatur tadi, kan, sehingga menyebabkan membentuk kondisi yang ideal untuk munculnya makhluk hidup seperti itu ya. Lalu di Phanerozoikum, di Phanerozoikum ini makhluk hidup itu mulai ini ya, memiliki morfologi ya. Jadi dari bentuk makhluk hidup itu ada matanya, ada tangannya, mungkin ya ada kakinya seperti itu ya. Jadi itu pengelompokan dari segi kurun gitu ya. Jadi rincinya dari zamannya dan kalanya mungkin nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya gitu ya. Paham ya teman-temannya? Jadi ada alasan mengapa dikelompokkan seperti itu. Atau dikurun dibagi menjadi 4 gitu ya. Lalu di era dibagi menjadi Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum seperti itu ya. Jadi ada alasannya gitu ya. Lalu di Paleozoikum dia dibagi menjadi 6. Apa yang menyebabkan dibagi menjadi 6 tersebut? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi memang sangat sering kita melihat ya skala waktu geologi ya. Nah, cuman kan memang kalau saya pelajari ya, skala waktu geologi itu dia terus berubah ya, karena seiring jalan dengan penelitian ya. Penelitian itu menimbulkan suatu penemuan baru ya. Nah, penemuan baru itu bisa menyebabkan berubahnya mungkin dari segi ini ya, penentuan umur. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman ya, saya lanjut ya. Nah, paling minimal itu teman-teman tahu lah. Yang di tabel sebelah kanan inilah, teman-teman hafal gitu ya. Teman-teman sudah hafal belum kira-kira tentang umur atau skala waktu geologi ini? Nah, kalau yang kayak gini kan terlalu rumit ya. Kalau teman-teman mau menghafal sebanyak ini kan saya rasa agak terlalu berlebihan mungkin ya. Minimal teman-teman harus tahu yang ini. Karena apalagi yang tertiary dan quarter ya. Karena yang tertiary quarter ini kan mungkin banyak ininya ya. Banyak hubungannya terhadap pekerjaan ataupun perkuliahan teman-teman. Itu ya. Ada yang bisa ini enggak? Kalau saya tanya nyebutin, teman-teman bisa baca ya. Oke. Nah, ini adalah update dari umur geologi dari yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah dari Decade of North American Geology ya. Jadi belum yang IUGS ya. Dari geologi timescale. Jadi perbedaannya di mana? Mungkin kalau saya lihat mungkin yang banyak berubah itu ada di umur batas-batas lah ya. Batas-batas antara mungkin dari Miocene ke Pliocene, dari Oligocene ke Miocene. Itu paling ada perubahan tapi tidak terlalu besar ya perbedaannya, perubahannya ya. Mungkin contohnya di sini ya. Nah nih, dari di sini quaternary ya. Dari tersier ke quarter itu batasnya itu 1,67 ya. Untuk yang tabel sebelah kiri ya. Tabel sebelah kanan quarter ke tersier itu 1,8 juta. Nah, itu kan dari tabel 2 ini aja sudah ada perbedaan gitu kan. Nah, ini 1,6, ini 1,8 juta ya. Nah, di sini dia malah 2,6 juta. Nah, itu kan perbedaannya di situ ya. Jadi kebanyakan perbedaannya itu ada di batas dari umurnya gitu ya. Kalau dari untuk yang ini ya, dari yang North American Geology ini, dia menambahkan di sini adalah age-nya ya. Jadi yang sebelumnya kan belum ada, setelah epoch itu kalah, tidak ada langsung ke skala angkanya ya. Di sini dia membagi lagi kala itu dijadikan seperti contohnya ya, Pleistocene ini dia dibagi menjadi 2 age ya, atau umur ya. Ada Calabrian, ada Dielacian. Untuk Pliocene itu ada Piasesian dan Zanclean gitu ya. Kalau yang penamaan zaman dulu kan dia cuman seperti ini. Nah, nih, Pleistocene bawah atas, Pliocene bawah atas, Miocene bawah tengah atas, seperti itu ya.
Jadi perbedaannya ada di situ ya teman-teman ya. Nah di sini, nah ini kurunnya ya. Ada Prakambrium, ada Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum ya. Oke, ini Keno, Meso, Paleo. Ini adalah ini ya, masa ya, atau zamannya, kurun. Ya, ini masanya ya. Ada masa Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum ya. Ini adalah kalanya, dan yang bagian sini adalah zamannya ya. Trias, Jura, Kapur, Paleogen, dan Neogen. Neogen dibagi, Paleogen dibagi menjadi 3 ya. Itu ada Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Neogen itu dibagi 2. Neogen itu dibagi 2, Miosen dan Pliosen. Di mana Paleogen dan Neogennya adalah bagian dari Tersier gitu ya. Nah ini, Hadean yang paling tua ya, di bawah 4 miliar tahun yang lalu 4 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu itu adalah Archean ya. Lalu dari 2,5 sampai 541 juta tahun yang lalu itu adalah Proterozoikum ya. Oke, mungkin kita masuk ke IUGS-nya aja ya. Ini ya. Jadi dari ini ya, di bawah 4 miliar itu adalah Hadean ya. Lalu Hadean ini merupakan kurun dari Prakambrium, gitu ya, Prekambrian, gitu ya. Lalu di atasnya dari 4 miliar sampai 2,5 miliar itu adalah Archean ya, di mana Archean ini untuk eranya ya, itu dibagi menjadi Neo-Archean, Meso-Archean, Paleo-Archean, dan Eo-Archean, gitu ya. Lalu di atas Archean itu ada Proterozoikum, dia masih ke dalam kurun atau eon dari Prakambrium ya. Pada Proterozoikum, di mana Proterozoikum ini dia dibagi menjadi 3 era. Ya, ada paling tua itu adalah Paleoproterozoikum ya. Paleo itu artinya tua ya, purba. Meso itu adalah tengahnya ya, Neo itu mudanya ya. Jadi Mesoproterozoikum untuk eranya ya. Lalu bagian atasnya ya, itu adalah Neoproterozoikum, di mana range dari Proterozoikum itu antara 2,5 miliar tahun sampai 541 juta tahun yang lalu. Itu ya. Numerical age. MA ini adalah million years ago ya. Dengan koreksinya, ini ada koreksinya ya. Dan koreksinya itu sekitar lebih kurang 1 juta tahun. Itu ya. Jadi yang terbaru pun dia belum memastikan secara ini ya. Jadi masih ada bisa ini ya, maksudnya bisa 542 juta tahun atau 540 juta tahun, karena ada plus minus 1 jutanya itu kan. Nah ini setelah Prakambrium dilanjutkan ke kurun Phanerozoikum ya, di mana kurun Phanerozoikum ini dia dibagi menjadi 3 masa ya, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan ada Kenozoikum. Itu ya, yang paling mudanya. Nah, pada Paleozoikum ya, yang tertuanya itu adalah Kambrium, di mana Kambrium itu diawali dari 541 juta tahun yang lalu sampai dengan 485,4 juta tahun yang lalu. Itu adalah Kambrium. Ya. Lalu di atas Kambrium ya, ada namanya Ordovicium. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin Ordovician ya, di mana dia untuk eranya ya, atau epochnya ya, dia dibagi menjadi lower, middle, dan upper, gitu ya. Lalu untuk age-nya ini dia ada penamaannya lagi ya, Pteromadosian, Floyan, Darwinian, Darwinian. Itu mungkin cukup kita ketahui ya, namun yang perlu kita hafali ya, itu adalah yang minimal adalah kurun, masa, zaman, dan kalanya. Itu yang paling minimal ya. Walaupun umurnya juga teman-teman mungkin batas antara Ordovicium dan Kambrium ya. Lalu Ordovicium dengan Silur itu juga harus teman-teman ketahui gitu ya. Lalu dari Ordovicium dia umurnya dari 485,4 sampai 443,8 juta ya, dengan plus minus 1,5 juta ya. Lalu di atas Ordovicium ada Silur ya,
atau Silurian, dia dibagi menjadi Lyandovery, Landlocked, Ludlow, dan Fridolin ya, di mana range-nya antara 443,8 juta sampai 419,2 juta. Lalu di atasnya ada Devon ya. Devon tuh dia dibagi kalanya itu menjadi lower, middle, dan upper dengan umur range-nya itu antara 419,2 juta. Nah, ini plus minusnya lebih besar ya. Plus minus 3,2 juta ya. Sampai 358,9 juta plus minus 0,4 juta. Gitu ya. Lalu masih di Paleozoikum ya. Yang selanjutnya adalah Carboniferous ya, di mana Carboniferous ini dia dikelompokkan menjadi dua ya, ada Mississippian dan Pennsylvanian, di mana Mississippian itu ada lower, middle, dan upper ya. Lalu Pennsylvanian ada lower, middle, dan upper juga, di mana range umurnya antara Mississippian itu 358,9 juta ya, sampai dengan 323,2 juta tahun yang lalu. Gitu ya. Lalu sampai ke Pennsylvania ya, batas atasnya adalah 298,9 juta plus minus 0,15 juta tahun yang lalu. Gitu ya. Itu untuk umur karbon. Lalu untuk Permian itu untuk epochnya dibagi menjadi tiga ya, ada Cisuralian, Guadalupian, Lopingian ya, di mana umurnya itu range antara 298,9 juta tahun yang lalu sampai dengan 251,9 juta tahun yang lalu. Jadi umur masih mengkarang itu mungkin range-nya antara 251 sampai 298 juta tahun yang lalu ya. Mas, itu ya, memang dia tersingkap di semua umur ya, di umur Permian ya, jadi bukan hanya di Lopingian, Guadalupian atau Cisuralian. Lalu batas antara Permian ini adalah kurun masa zaman terakhir di Paleozoikum ya, di mana setelah Permian ini adalah masuk ke masa Mesozoikum, di mana Mesozoikum itu terbagi menjadi tiga period ya, atau tiga zaman. Zaman yang paling tua itu adalah Trias ya, lalu yang di atasnya adalah Jura ya, lalu di atasnya ada Cretaceous. Cretaceous itu adalah Kapur ya, jadi Trias, Jura, dan Kapur ya. Nah, batas umurnya Trias itu adalah 251,9 juta sampai 201 juta gitu ya. Lalu Jura itu range-nya 201 sampai 145 juta tahun yang lalu ya. Untuk Kapur itu 145 sampai 66 juta tahun yang lalu. Itu ya. Lalu selanjutnya masuk ke masih di kurun Phanerozoikum ya. Itu masuk ke masa Kenozoikum. Itu Kenonya adalah artinya muda ya. Di mana Kenozoikum ini dia dibagi menjadi dua ya. Ada tersier dan ada quarter untuk periodnya atau zamannya. Di mana ya tersier ini dia dikelompokkan menjadi dua. Ada Paleogen dan ada Neogen. Ya, itu untuk tersier. Nah, pada Paleogen ya, dia kalanya atau epochnya dia dikelompokkan menjadi tiga. Di mana yang paling tua itu adalah Paleosen ya. Di atasnya ada Eosen dan di atasnya lagi ada Oligosen. Nah, di mana atasnya antara 66 juta tahun sampai 56 juta tahun itu adalah Paleosen ya. Lalu 56 sampai 33,9 juta itu adalah Eosen dan 33,9 sampai 23 juta itu adalah Oligosen. Ya, perbedaannya dengan yang sebelumnya itu mungkin tipis ya. Nah, ini sama 23 juta. Dia Oligosen 33, 56, 66 juta. Hampir sama. Ya. Lalu untuk Neogen, ya, Neogen itu dia dikelompokkan menjadi Miocen dan Pliocen ya. Di mana untuk Miocennya itu range-nya 23,03 juta tahun yang lalu sampai dengan 5,3 juta ya. Lalu Pliocen sampai dengan Pleistocen ya, bukan batas akhir dari tersier ya atau Neogen itu 5,3 sampai 2,58 juta. Itu ya. Jadi perbedaan sedikit ya, di sini dia 2,6 juta ya.
Di sini dia 2,6 juta. Untuk tersiarnya 10.000. Holosennya ya, batas dari holosennya 10.000 ya. Kita lihat yang IUGS. Nah, untuk quaternary ya, quaternary itu dia dibagi menjadi dua ya untuk epochnya. Epochnya itu ada Pleistocene dan Holocene, di mana Pleistocene, itu range-nya antara 2,58 juta tahun yang lalu sampai dengan upper ya, uppernya 0,0117, berarti 11.700 tahun yang lalu, gitu ya. Dan Holocene, ya Holocene-nya adalah recent kita sekarang ya, umur skala geologi kita saat ini, dari 11.700 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, itu masuk ke Holocene. Itu ya, teman-teman, paham? Halo, paham? Apakah ingat, teman-teman? Ingat, Pak. Nah, siapa itu yang ngomong? Halo, siapa tadi yang ngomong? Saya, Pak. Ya, siapa? Coba kita Raja Ezra ya? Simbolon, Pak. Ezra ya? Oh, Raja Persimolon. Oke, sorry. Ya, Raja, coba ini aja, sebutkan kurun waktu geologi pada zaman ya, zaman geologi pada pada Prakambrium. Coba kita sambil mengingat bersama-sama ya. Layarnya mungkin saya matikan dulu sebentar. Oke, yuk kita belajar mengingat umur geologi. Maksudnya, Pak, dari zaman dari Prakambium sampai Quarter ya, Pak? Dibagi-bagi aja. Yang Raja Prakambrium dulu lah. Nanti temennya yang lain. Ya, silakan Raja. Kurun Prakambrium dia dibagi menjadi berapa masa? Masanya aja. Maaf, Pak. Prakambrium kan zaman, Pak. Maksudnya? Prakambrium. Praarkean maksud saya, maaf. Praarkean itu dia dibagi berapa masa? Yuk. Satu masa, Pak. Arkeozoikum, Pak. Iya. Tadi yang paling tua apa? Arkeozoikum, Pak. Bukan. Paling tua kan yang ini, yang di depan layar kita ini, Hadean ya. Ya, Pak. Hadean, terus apa lagi? Arkean ya, Arkeozoikum, baru? Paleozoikum, Mesozoikum, sama Kenozoikum, Pak. No, itu masuk ke kurun Phanerozoikum. Ya, itu masuknya masih ke kurun Phanerozoikum. Kalau Paleozoikum, Meso dan Kenozoikum tuh. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ya, untuk Prakambrium ya, di sebelum atau Praarkean ya, itu ada Hadean, Arkean, dan Proterozoikum ya. Ini untuk Eon, Era. Oke, sebentar saya pelajari dulu ya. Oh, sorry. Jadi kurun di Prakambrium itu ada Hadean, Arkean, dan Proterozoikum ya. Eon ini kan kurun ya. Oke ya. Dan di sini, oke, saya paham. Yuk kita ulang ya pertanyaannya ya. Sorry. Nah, untuk kurun itu dibagi menjadi 4 ya, teman-teman ya. Apa aja? Ada Hadean ya, Arkean, ya, Proterozoikum dan Phanerozoikum. Itu ya, catat ya.
Jadi ada Hadean, Archean, Proterozoikum, dan Phanerozoikum. Lalu untuk mungkin kita langsung masuk ke Phanerozoikum ya. Phanerozoikum masanya dibagi menjadi Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Di mana pada Paleozoikum ya, zamannya dia dibagi menjadi Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perem. Gitu ya. Lalu untuk Mesozoikum dia dibagi menjadi 3, ada Trias, Jura, dan Kapur. Dan Kenozoikum dia dibagi menjadi zamannya dibagi menjadi 2, itu ada Tersier dan Quarter. Tersier pada zamannya itu dikelompokkan menjadi Paleogen dan Neogen ya. Paleogen itu ada Paleosen, Eosen, dan Oligosen ya. Lalu Neogen itu ada Pliosen dan Miosen dan Pliosen. Lalu pada Quarter ya, di mana merupakan zaman dari si Kenozoikum ya, itu dia dibagi menjadi 3 zaman ya, atau 3 kala ya, atau 3 epoch. 2 epoch ya, atau 2 kala. Itu ada Holosen dan ada yang tertua ya, ada Pleistosen dan ada Holosen. Nah itu ya. Singkatnya seperti itu ya, dalam mempelajari urutan dari skala waktu geologi ya. Paham ya teman-teman ya? Halo? Iya, Pak. Paham ya? Jadi mungkin kalau saya simpulkan mungkin hampir mirip yang sebelah ini. Gitu ya. Sebelah kiri. Untuk penamaan waktunya ya. Ya kurunnya ada 4. Ada, ini jadi Hadean ya. Di mana ketiga ini ya, dia masuk ke Prakambrium. Ya. Prakambrium itu umur di bawah sebelum Kambrium. Nah, itu ya. Ada Hadean, Archean, dan Proterozoikum. Lalu di sini ada Phanerozoikum, di mana yang mengelompokkan, membedakan Hadean ini adalah tahap pembentukan bumi ya. Lalu Archean tahap penurunan temperatur bumi ya. Lalu munculnya makhluk hidup bersel satu. Lalu Proterozoikum ini mulai munculnya makhluk hidup bersel banyak ya. Lalu di Phanerozoikum munculnya makhluk hidup yang seperti saat ini lah mungkin ya, yang memiliki morfologi, ada mata, tangan, cangkang, dan lain-lain seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, nah ini adalah kurun pertama dari skala waktu yang kita pelajari ya, dari si IUGS ya, International Union Geoscience ya. Jadi yang paling tua adalah Hadean. Dia benar ya, coba 4.000 ya, nah ya 4.000. Nah ini untuk yang di sini ya, mungkin kalau beda dengan yang IUGS, teman-teman bisa koreksi ya. Nah kurun pertama adalah Hadean ya, dia berumur 4 miliar tahun yang lalu ya, merupakan fase awal bumi terbentuk ya, yang merupakan hasil tumbukan berbagai benda angkasa akibat dari peristiwa Big Bang ya. Nah atmosfer pada kondisi atau pada umur Hadean ini ya belum terbentuk ya. Lalu kondisinya masih sedikit air ya, dan kondisi bumi yang dipenuhi oleh batuan pijar seperti yang ada di gambar mungkin ya ilustrasinya. Hadean sendiri diambil dari bahasa Yunani ya, yang berarti Dewa Neraka atau menggambarkan kondisi bumi yang penuh dengan batu pijar seperti itu ya. Jadi pengelompokan dari umur Hadean ini adalah dia menunjukkan proses pembentukan buminya ya. Jadi bumi itu kondisinya masih dipenuhi oleh batu pijar gitu ya, karena memang hasil dari tumbukan atau hasil dari proses Big Bang gitu ya. Karena memang dari penelitian kan Big Bang itu terjadi sekitar 4-5 miliar tahun yang lalu. Oke, sampai di sini bisa saya lanjutkan ya teman-teman ke slide selanjutnya. Oke, saya lanjut, next.
Lalu kurun kedua disebut sebagai Archean ya, atau kalau nggak salah Archaeozoikum ya, di mana range umurnya itu antara 2,5 sampai 4 miliar tahun yang lalu ya, yang ditandai dengan mendinginnya temperatur permukaan bumi ya, yang dipicu terbentuknya atmosfer, gitu ya. Sehingga dijumpailah makhluk hidup perintis seperti bakteri dan makhluk hidup sel tunggal lainnya, itu ya, karena adanya penurunan dari temperatur bumi ya. Nah, dikarenakan terbentuknya atmosfer ya, sehingga menyebabkan bumi ini menjadi kondisi yang ideal untuk pembentukan makhluk hidup. Nah, diawali dengan makhluk hidup sel tunggal ya. Nah, Archaea sendiri berasal dari kata dasar archae ya, yang artinya makhluk sel tunggal. Nah, itu adalah alasan pengelompokan dari kurun waktu Archean. Ya. Salah satu makhluk tertua dan masih hidup sampai sekarang adalah stromatolith, yang dapat dijumpai di pantai barat Australia. Dan ini adalah contoh dari stromatolith ya, di kondisi Holocene atau Recent. Ya, ini adalah stromatolith pada kondisi mungkin di umur Archean, sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi stromatolith ini adalah makhluk bersel tunggal ya. Nah, dia ini adalah gundukan atau kolom batuan sedimen yang terbentuk karena ini ya, sedimentasi dari makhluk hidup bersel satu ya, atau mikroba gitu ya. Jadi mikrobanya mungkin ini ya terkomposisi atau terdeposisi di sini sehingga membentuk sebuah stromatolith ya. Nah, itu. Jadi stromatolith ini dia berasal dari bahasa Yunani, di mana stroma ini artinya ini ya, apa namanya, lapisan ya, atau stratum gitu ya. Tolith ini dari kata litos atau batuan gitu ya. Paham teman-teman ya? Jadi terjadinya penurunan temperatur ini dikarenakan pada umur Archean ini bumi ini mulai terbentuk atmosfer gitu ya, sehingga karena adanya atmosfer ini menyebabkan temperatur dari bumi menjadi turun. Karena temperaturnya turun menyebabkan makhluk hidup mulai muncul seperti itu ya. Diawali dengan makhluk hidup bersel satu atau kita kenal dengan mungkin bakteri gitu ya. Oke, saya lanjut. Atau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut. Lalu kurun ketiga ya, kita kenal dengan nama Proterozoikum ya, di mana Proterozoikum ini range umurnya itu antara 2,5 miliar tahun yang lalu sampai dengan 541 juta tahun yang lalu. Nah, coba kita cek dulu ya. Oke, masih sama ya, 541 juta. Untuk Cambriumnya sampai 485 dan 458. Oke, kita lihat nanti di slide-nya. Jadi kurun ketiga Proterozoikum antara 2,5 miliar sampai 541 juta tahun yang lalu ya, atau awal kehidupan umur ini di Halo? Halo teman-teman? Tes, tes. Halo, halo. Nggak ada orangnya ya? Halo, halo. Halo? Tes? Coba. Oh, mohon maaf ya. Internet di kampus nih kayaknya bermasalah. Ini saya pakai HP ini. Saya ulang ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai Proterozoikum ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi
Untuk Proterozoikum ini diawali atau ditandai dengan berkembangnya makhluk hidup bersel banyak ya, atau bersel kompleks. Nah, contohnya itu ada Carnia ya, lalu Diskinsoinia, lalu diambil dari bahasa Yunani ya, di mana protero itu artinya awal ya, atau awal mula, dan proto itu adalah prototipe seperti itu ya. Nah, ini adalah fosil atau fosil ya, berupa fosil cetakan dari oldest animal ever discovered ya. Jadi dari animal namanya Diskinsonia gitu ya. Nah, ini ilustrasi gambarnya mungkin seperti ini ya. Ini adalah makhluk hidup bersel kompleks yang tertua gitu ya, di umur Proterozoikum. Gitu ya. Kita lanjut. Lalu kurun keempat adalah Phanerozoikum ya, berasal dari kata phanerik yang bermakna tampak ya, menandai zaman dengan makhluk hidup yang bisa dibedakan dari morfologinya ya, atau bagian tubuhnya. Contohnya itu ada mata, kepala, tangan, ada kaki ya, badan dan cangkangnya ya. Nah, kurun ini secara umum dapat dibagi menjadi 3 umur ya. Yang pertama itu adalah Paleozoikum, yang kedua ada Mesozoikum, dan yang ketiga ada Kenozoikum. Oke ya. Nah, Paleozoikum ini ditandai oleh letusan populasi makhluk hidup ya, dan mulai munculnya tanaman serta hewan ya. Nah, makhluk hidup bercangkang dan tulang seperti trilobita, ubur-ubur ya, sotong, ikan, reptil, dan burung ya. Lalu berakhirnya masa ini disebut sebagai kepunahan massal pada zaman Permian ya, pada 252 juta tahun yang lalu. Oke, tolong di mute dulu kalau yang berisik ya. Oke ya. Nah, penyebab dari kepunahan massal pada umur Permian ini ya, atau Permian mass extinction ini dikarenakan adanya perubahan iklim ya, atau akibat dari pemanasan global, dan juga adanya ini ya, kenaikan dari kadar gas metan ya di udara ya, dan juga ada penurunan kadar oksigen, dan juga adanya hantaman dari meteor mungkin ya, sehingga menyebabkan terbunuhnya hampir 80% makhluk hidup yang ada di bumi pada umur Paleozoikum seperti itu ya. Oke, next ya. Lalu masa Paleozoikum adalah suatu zaman yang berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu ya, atau 542 sampai 251 juta tahun yang lalu ya. Nah, kata Paleozoikum berasal dari kata atau dari bahasa Yunani ya, di mana paleo itu adalah tua ya, atau paleo itu adalah tua, dan zoion itu adalah hewan, yang artinya berarti kehidupan purba mungkin seperti itu ya. Nah, pada saat itu mungkin keadaan bumi ini belum stabil ya, iklim masih sangat berubah-ubah, juga curah hujan itu masih sangat besar ya. Juga pada zaman inilah dimulai tanda-tanda kehidupan, dimulai dengan makhluk-makhluk bersel banyak gitu ya, dan hewan-hewan tak bertulang punggung ya, atau bahasanya unvertebrata ya, unvertebrata ya. Nah, jenis-jenis ikan, ganggang, serta rumput-rumputan ya. Lalu masa Paleozoikum adalah era pertama dari 3 era pada eon Phanerozoikum. Era ini dibagi menjadi 6 periode secara berturut ya. Ada Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Oke, maaf sebentar ya, saya absen dulu ya.
Oke, sorry, saya next ya. Nah, ini untuk zaman pada masa Paleozoikum ya. Jadi zaman pertama adalah Kambrium ya. Nah, Kambrium ini adalah periode pada skala waktu geologi yang dimulai pada sekitar 542 juta tahun yang lalu ya. Di akhir dari kurun dari Proterozoikum dan berakhir pada sekitar 488,3 juta tahun yang lalu ya, dengan dimulainya zaman dari Ordovisium. Nah, periode ini merupakan periode pertama dari kurun Paleozoikum, dari eon Phanerozoikum. Nama Kambrium berasal dari kata Cambria ya, nama klasik untuk Wales, wilayah asal batuan dari periode ini pertama kali dipelajari. Jadi singkapan batuan pada umur Kambrium ini terdapat di negara Wales ya, seperti itu. Ciri khas periode ini adalah fenomena letusan Kambrium ya, di mana terjadi kemunculan mendadak banyak film yang tidak ada ya di lapisan sebelumnya. Dan film-film ini meliputi makhluk yang sederhana sampai dengan lebih rumit ya, yang yang dahulunya diduga baru akan muncul berjuta-juta tahun kemudian. Nah, fosil yang ditemui pada umumnya adalah alga, gitu ya, lalu cacing, koral, antropoda, brachiopoda, dan echinodermata. Ini adalah contoh dari si antropodanya ya, fosil dari antropodanya. Nah, ini adalah makhluk hidup lautnya ya, berubur, ada alga, cacing, koral, kerang-kerangan ya, ada brachiopoda dan echinodermata, seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah fosil dari antropoda yang hidup di umur di umur Kambrium ya. Nah, ini adalah namanya adalah Trilobita ya. Hidup pada laut purba, punah sebelum eksistensi dari dinosaurus ya. Nah, zaman Kambrium dikenal sebagai Age of Trilobit. Jadi pada umur Kambrium itu sangat banyak ditemukan fosil dari si Trilobita ini ya, sehingga disebut Kambrium ini sebagai Age of Trilobit. Nah, ini sebagai penanda dari umur dari Kambrium, itu ya, fosil dari si Trilobita ya. Trilobita ini adalah salah satu jenis dari antropoda ya. Antropoda itu adalah makhluk hidup berbuku-buku seperti ini ya. Contohnya itu udang-udangan gitu ya. Nah, itu udang itu adalah bagian dari antropoda. Oke, next ya. Nah, ini adalah fosil dari trilobit ya, yang ditemukan ini ya, diperkirakan umurnya itu sekitar 370 juta tahun yang lalu ya, pada umur Kambrium. Nah, trilobita ini juga ditemukan jenisnya ya, jenisnya itu mungkin masih bisa ditemukan pada umur saat ini ya. Dengan ini adalah contoh antropoda yang hidup di umur yang sekarang ini ya. Nama binatangnya itu kita kenal dengan belangkas gitu ya. Nah, belangkas sering disebut fosil hidup ya, karena telah ada di bumi sekitar 200 juta tahun yang lalu ya, sebelum munculnya dinosaurus. Jadi dia generasinya masih ada terus ya sampai saat ini. Nah, salah satu wakil dari kelompok Siposurida yang masih bertahan hidup di bumi. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin dari cetakan fosilnya ya, tidak mengalami perubahan ya, atau perubahan bentuk sejak dia terfosilkan mungkin ya. Masih sangat mirip bentuknya. Next. Lalu zaman kedua dari masa Paleozoikum ya, itu adalah zaman Ordovisium, di mana berlangsung antara 485 juta tahun yang lalu sampai dengan 443 juta tahun yang lalu ya. Nah, Ordovisium merupakan periode dalam sejarah bumi ya, di mana banyak spesies masih lazim saat ini berkembang ya, seperti ikan primitif ya, cumi ya, dan karang. Bentuk yang paling umum dari kehidupan tetaplah trilobit, siput, dan kerang. Peristiwa kepunahan dari Ordovisium sampai Silur merupakan peristiwa kepunahan terbesar kedua ya dalam sejarah bumi, di mana peristiwa ini sangat berdampak terhadap spesies-spesies laut dan mengakibatkan
punahnya sepertiga famili dari Brachiopoda ya, dan Bryozoa, serta sejumlah kelompok Conodon, Trilobita, dan Graptolith ya, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi kehidupan di umur zaman Ordovicium seperti itu ya. Nah, pada umur Ordovicium sampai Silur ini juga terjadi mass extinction ya, atau kepunahan secara massal seperti itu ya. Lalu selanjutnya zaman Silur ya, zaman ketiga pada masa Paleozoikum ya. Jadi zaman Silurian berlangsung sejak 443 juta tahun ya sampai 419 juta tahun yang lalu ya. Nah, periode Silur menjadi saksi penyembuhan bumi yang sedang pulih dari bumi bola salju seperti dia. Nah, dalam periode ini juga terjadi evolusi massal dari ikan ya. Ikan tidak berahang mulai bertambah banyak ya. Lalu ikan berenang berkembang, ikan berahang berkembang, dan ikan air tawar berevolusi untuk pertama kalinya ya. Nah, meskipun antropoda seperti kalajengking laut maksudnya masih menjadi pemangsa puncak pada umur Silur ini ya. Ini contohnya mungkin ya dari si kalajengking laut. Nah, peristiwa kepunahan Ordovicium Silur merupakan peristiwa kepunahan terbesar kedua dalam sejarah bumi, di mana yang paling besarnya ya peristiwa ininya mass extinction-nya atau kepunahan massalnya itu adalah di umur Permian sampai Trias kalau nggak salah ya. Oke, saya lanjut ya. Lalu selanjutnya adalah zaman Devon ya. Zaman Devon merupakan zaman pada 440 sampai 330 juta tahun yang lalu ya. Pada zaman Devon, salju sudah berkembang di kutub ya, dan samudra mulai menyempit ya. Devon memiliki banyak keanekaragaman ikan ya, termasuk ikan lapis baja seperti Dancleosteus dan ikan lobus bersirip ya, yang akhirnya berkembang yang menjadi tetrapoda pertama. Ya. Nah, di darat, kelompok tanaman berdiversifikasi dalam peristiwa yang dikenal sebagai ledakan Devonian, di mana pohon pertama berevolusi. Ya. Nah, peristiwa ini juga melakukan diversifikasi pada kehidupan antropoda. Ya. Nah, amfibi pertama juga berkembang dan ikanlah yang menjadi puncak rantai makanan menjelang akhir dari periode Devonian. Ya. Nah, untuk zaman Devon ini ya, dia juga dikatakan sebagai the age of fish ya. Jadi memang karena pada umur Devon ini sangat banyak sekali ikan mulai berkembang seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah zaman karbon ya. Karbon adalah periode waktu geologi yang berlangsung antara 360 sampai 286 juta tahun yang lalu ya. Nah, zaman karbon ini dinamai a time of great cold swim ya. Jadi selama ini jadi pada umur karbon ini karena dia banyak sekali ini ya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar, maka dari umur ini merupakan sumber terendapkannya ini ya batu bara ya. Nah, selama ini suhu global rata-rata sangat tinggi ya pada umur karbon ya. Awal karbonifera rata-rata sekitar 20 derajat Celcius ya. Tapi meninggi hingga 10 derajat Celcius pada karbonifera tengah ya. Nah, rawa tropis mendominasi bumi ya. Dan sejumlah besar pohon menciptakan banyak karbon untuk batu bara yang digunakan saat ini ya. Maka nama karbonifera muncul ya. Karena banyak sekali terendapkan gambut-gambut yang nantinya cikal bakal terbentuknya batu bara gitu ya, dari umur Carboniferous ini. Next. Lalu zaman terakhir ya di masa Paleozoikum itu adalah Perm atau Permian. Nah, Permian ini adalah periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara
299 hingga 251 juta tahun yang lalu. Nah, periode ini merupakan periode terakhir dalam era Paleozoikum. Ya. Sekitar 250 juta tahun yang lalu, lebih dari 90% spesies laut di bumi mengalami kepunahan. Ya. Nah, kebakaran batu bara besar diduga sebab dalam kepunahan masif ini. Nah, erupsi gunung berapi di kawasan yang kini dikenal sebagai Siberia di Rusia, kemungkinan membuat lapisan batu bara terpicu ledakan, ya, sehingga akibatnya sejumlah besar abu beracun memenuhi atmosfer. Ya. Nah, abu yang kemudian turun ke bumi meracuni laut dan mengubah kimiawi dari planet ini, sehingga akhirnya menyebabkan pemusnahan makhluk hidup. Seperti itu ya. Nah, pada akhir zaman Permian terjadi periode kepunahan massal ya, yang dikenal dengan The Great Dying, ya, di mana terjadi kematian hewan lebih dari sekitar 80% makhluk hidup yang ada di bumi. Ya. Nah, juga kalau kita lihat di ini ya, di gambar yang ada di samping ini ya, pada umur Permian ini mulai terbentuk ini benua ini ya, benua besar yang namanya Pangea. Tapi sebenarnya kalau dari literasi yang saya baca itu sebenarnya Pangea itu terbentuk di umur Kambrium ya. Jadi mungkin ini bisa bisa di skip aja ya gambar ini ya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah masa Mesozoikum ya. Dikenal juga sebagai zaman reptil ya, karena pada masa ini reptil menguasai kehidupan di dunia ya. Nah, dinosaurus menguasai kehidupan di muka bumi dan sebagai catatan, dinosaurus hanya hidup pada zaman ini dibagi menjadi umur Trias, Jura, dan Kapur ya. Mesozoikum berakhir akibat peristiwa katastrofi yang disebut kepunahan massal Kapur tersier ya, yang disebabkan oleh tumbukan meteor. Nah, setelah tumbukan meteor yang membunuh dinosaurus, maka dimulailah masa Kenozoikum. Itu ya. Oke, ini adalah formasi dari Kenny. Mungkin yang ini harusnya ada di ini ya, ada di gambar sebelumnya ya, di masa Paleozoikum ya, karena di sini kan kita udah jelaskan Meso ya. Nah, pada Paleozoikum ya, kalau kita lihat di ini, di Merangin ya, di Merangin itu tersingkap batuan dasar yang paling tua itu adalah batuan-batuan berumur karbon ya, dari formasi Ngaul, di mana simbol stratigrafinya itu adalah PCNL ya, PCN dan PCNL ya, di mana PC ini adalah karbon Permian ya, atau Permian karbon, N-nya adalah dari lokasinya ya. Dia tersingkap di desa Tabir, kalau nggak salah, di Kabupaten Tabir ya. Masih merupakan bagian dari Kabupaten Merangin. Jadi PCN-nya adalah Permian karbon Ngaul. Lalu di sini kita lihat ada batu gampingnya ya. Jadi ada batuan gampingnya ya, atau marmernya. Maka di sini ada juga namanya PCNL ya, Permian karbon Ngaul limestone itu ya. Lalu di Permian, di atas dari formasi Ngaul, itu terendapkan dua formasi ya, ada formasi Mengkarang ya, dan juga ada formasi Pelepat. Ya, di mana formasi Mengkarang dan formasi Pelepat ini dia terendapkan dari early, middle, sampai late ya, yang merupakan hubungan stratigrafinya itu adalah beda fasies, karena dia berumur sama namun terendapkan di lingkungan pengendapan yang berbeda, sehingga hubungan stratigrafinya adalah beda fasies ya. Nah, di sini kita lihat juga Mengkarang ini dia menjemari terhadap formasi Teluk Uang ya. Cuman formasi Teluk Uang ini dia merupakan salah satu geoset yang ada di Geopark Merangin ya. Namun formasi Teluk Uang ini dia belum belum dipublikasikan secara ini ya, di jurnal yang terakreditasi gitu ya, sehingga belum dikatakan sebagai formasi yang
yang resmi gitu ya. Jadi belum ada penamaan formasi Teluk Uang secara resminya gitu ya. Oke, ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi formasi yang tertua ya di Pulau Sumatera ya, khususnya di Provinsi Jambi itu bukan dari formasi Mengkarang ya. Mengkarang itu umurnya masih Permian, tapi ada yang lebih tua lagi namanya formasi Naol gitu ya. PCNL. Dan juga batuan-batuan penyusun perbukitan 30 itu juga terdiri dari batuan-batuan berumur Permian karbon ya. Jadi enggak kalau selama ini teman-teman mungkin taunya Mengkarang adalah yang tertua, itu salah ya. Yang tertua adalah formasi Naol. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah ini adalah zaman pertama dari masa Mesozoikum ya, yaitu zaman Trias, di mana zaman Trias adalah salah satu periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 251 hingga 199 juta tahun yang lalu ya. Nah, pada zaman ini dinosaurus mulai mendominasi di daratan ya, sedangkan di lautan didominasi oleh teman-teman mungkin pernah nonton Jurassic Park ya. Itu ada namanya Titosaurus dan Notosaurus ya. Lalu mamalia dan krokodilia juga pertama kali muncul pada zaman ini ya. Nah, awal dan akhir dari periode Trias masing-masing ditandai dengan peristiwa kemudahan besar ya. Nah, peristiwa kemudahan Permian Trias ya di awalnya dikenal dengan Great Dying ya atau Great Permian Extinction ya, terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu ya, yang membentuk batas antara periode geologi Permian dan Trias, nah, itu ya, serta era Paleozoikum dan Mesozoikum. Nah, hal ini adalah peristiwa kepunahan paling parah di bumi ya, diketahui dengan sampai 96% dari semua spesies laut ya, 70% dari spesies vertebrata, serangga 57% dan semua familia, dan 83% dari semua generasi atau jenis ini mengalami kepunahan seperti itu ya. Lalu pada zaman Jura ya, Jura ini diambil dari bahasa Inggris ya, itu adalah Jurassic ya, adalah suatu periode utama dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 201,3 juta tahun yang lalu hingga 145 juta tahun yang lalu ya. Nah, setelah zaman Trias gitu ya. Jura merupakan periode pertengahan dari era Mesozoikum ya, yang dikenal dengan zaman dinosaurus. Nah, awal periode ini ditandai dengan peristiwa kepunahan. Mengulang ya. Masih yang tadi. Lalu zaman Kapur ya. Jadi periode Kapur atau Kretasius adalah skala waktu geologi yang bermula pada akhir periode Jura ya, dan berlangsung hingga Paleosen hingga sekitar 145 juta tahun hingga 65 juta tahun yang lalu ya. Nah, pada umur Kapur ini tumbuhan berbunga mulai berkembang gitu ya. Nah, pada periode Kapur awal ya, beberapa benua masih menjadi bagian dari benua super Pangea ya, atau superkontinen Pangea. Nah, lautan Tetis masih memisahkan benua Laurasia Utara dari Gondwana Selatan ya. Nah, pada akhir periode benua-benua ini mulai terlihat seperti pada konfigurasi modern ya. Afrika dan Amerika Selatan telah berpisah, khas mirip seperti sekarang. Ya. Nah, ini adalah formasi-formasi yang ini ya, terendapkan di umur Trias, Jura, dan Kapur ya, atau pada masa Mesozoikum. Itu ada dari formasi Jura Tabir ya, lalu dari formasi Jura Asai ya. Itu kalau kita lihat Jura Tabirnya adalah fasies vulkanik ya, dan juga Jura Asai ini adalah fasies metamorf ya. Lalu di akhir dari Jura itu terdapat endapan dari Jura Peneta ya, dan juga Peneta Mercit ya. Nah, di sini juga terdapat ini ya, intrusi batuan ya dari granit
granit tantan ya, atau TRJGD ya. Trias Jura granit tantan ya. Lalu ada granit. Nah, ini dari granit tantan ini dia ada batuan fasies granodiorit, granit dan diorit. Jadi nggak cuman granit saja ya. Jadi ada granodiorit, granit dan diorit. Itu ya. Lalu di akhir dari kapur itu masih ada intrusi ya, dari arai granit ya, sama diabas andesit basaltis ya. Jadi ini formasi apa ya, pratersier VTAB ya, simbolnya ya VTAB, pratersier andesit basaltis ya. Ini JA ya, EJT Jura Tabir, ini Jura Asai ya. Peneta Mersitu KJPM ya, Kapur Jura ya. KJPM Kapur Jura Peneta Mersip, dia ini ya, mengkarang metamorf ya, marmer atau limestone nih, KJP ya, Kapur Jura Peneta. Nah, itu simbol-simbol stratigrafi dari batuan yang ada di ini ya, Kabupaten Merangin ya, dari umur Trias, Jura sampai Kapur ya. Teman-teman harus tahu ya. Next. Lalu kita masuk ke masa Kenozoikum ya. Ini ditandai dengan mulai menghanyutnya iklim dengan cepat ya, dengan punahnya dinosaurus, maka tinggallah makhluk hidup yang berukuran lebih kecil ya, yang mampu beradaptasi. Nah, mamalia mulai mendominasi kehidupan di bumi seperti mamut, ikan paus, kelelawar, bahkan marsupila mulai tersebar dan berevolusi ya. Dan singkat cerita muncullah manusia pada 12.000 tahun yang lalu. Nah, itu ya. Nah, pada Kenozoikum dia dikelompokkan zamannya ini menjadi zamannya itu ada Paleogen, ada Tersier dan Quarter ya. Ini salah ini. Nah, ini ya. Ini Neogennya di sini ya. Nah, ini Neogen. Pleistocene dan Holocene adalah Quarter ya, Quaternary. Ya, dan Neogen dan Paleogen ya, itu merupakan Tersier ya. Nah, dari Paleogen, Tersier ini dia dikelompokkan menjadi dua ya, Paleogen dan Neogen. Nah, pada Paleogen dia terbagi menjadi 3 kala, ada Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Itu ya. Nah, kalau kita baca di sini pada Paleosen ini iklimnya tropis ya, tumbuhan modern mulai muncul, mamalia terdiversifikasi menjadi beberapa garis keturunan ya, menyusul kepunahan dinosaurus. Mamalia besar pertama sampai seukuran beruang atau kuda nil kecil gitu ya. Lalu di Eosen ya, mamalia kuno misal Geodan, Gondilard, dan inilah ya berkembang muncul beberapa keluarga mamalia modern ya. Paus primitif terdiversifikasi ya. Rumput pertama ice cap berkembang di Antartika gitu ya. Lalu pada umur Oligosen ya. Oligosen ini kala terakhir di Paleogen ya. Nah, ini iklimnya masih hangat ya. Evolusi dan diversifikasi pada fauna pesat ya, terutama mamalia, dan evolusi dan penyebaran utama berbagai jenis tumbuhan berbunga modern ya. Lalu di umur Miosen dan Pliosen, iklim moderat ya. Untuk Miosen iklimnya moderat, di belahan utara mamalia dan familia burung modern dikenali ya. Berbagai kuda dan mastodon berkembang, rumput tumbuh di mana-mana ya. Dan pada umur ini kera pertama mulai muncul gitu ya. Lalu pada Pliosen, nah iklim dingin ya dan kering. Ya, banyak mamalia dan moluska yang saat ini ada mulai muncul
Lalu Homo habilis mulai muncul dari manusia purba kalau nggak salah ya. Lalu di umur kuarter ya, di zaman kuarter itu ada kala Pleistosen dan Holosen ya, berkembang dan selanjutnya punahnya mamalia besar ya, dan evolusi manusia modern secara anatomi ya. Lalu awal zaman es terkini ya, dan yang paling muda itu adalah Holosen, akhir glasiasi dan kebangkitan peradaban manusia. Itu ya, teman-teman ya. Nah ini adalah formasi-formasi batuan dari umur ini ya, dari umur tersier dan kuarter ya. Saya zoom aja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari umur apa ini? Kapur akhir ya, kapur akhir sampai dengan Eosen, gitu ya. Kita lihat itu tidak terjadi pengendapan batuan sedimen, gitu ya. Atau bahasanya kita kenal apa ya? Saya lupa ya, nanti lah saya ingat lagi ya. Jadi ada alasan mengapa tidak terendapkan batuan sedimen di umur dari kapur akhir sampai dengan Eosen ini. Oke. Terutama di cekungan-cekungan seperti cekungan Sumatera Selatan, Tengah, dan juga cekungan Sumatera Utara. Nah itu nanti saya jelaskan di pertemuan mungkin yang membahas tentang cekungan gitu ya, di pertemuan terakhir kalau nggak salah. Nah di sini pada umur ini ya, Paleogen ini khususnya ya, batuan tertua itu mulai terendapkan di umur Middle Eocene ya, dari formasi Bandan ya. Lalu di atasnya itu terendapkan secara selaras. Kalau garisnya lurus seperti ini artinya selaras ya. Itu ada formasi Hulu Simpang ya. Dia ada di ini sekitaran daerah vulkaniknya ya. Lalu di cekungan Bangkonya itu ada formasi Talang Akar ya, yang berumur Oligosen tengah sampai dengan awal dari Miosen ya. Lalu di atas formasi Talang Akar terendapkan secara tidak selaras formasi Guma ya pada umur Miosen tengah. Lalu di atasnya terendapkan formasi air benakat ya. Lalu ada garis hitam ini ada artinya ada sisipan batu bara. Lalu muara enim ya. Di atasnya ada formasi muara enim. Untuk air benakat dan muara enimnya dia relatif sama satuan batuannya ya. Namun yang membedakan pada formasi muara enim dia terdapat sisipan ini ya, tuf ya. Jadi satuan batuannya mungkin dari lempung, batu pasir ya. Lalu ada lanau dan juga ada sisipan batu bara. Nah, cuman kalau yang di Muara Enim dia ada sisipan batu pasirnya ya. Lalu di atasnya batuan sedimen termuda itu adalah formasi Kasai ya. Atau dari simbolnya itu adalah Kiteka ya. Ini Kiteka, kuarter tersier Kasai ya. Muara Enim itu umurnya ya, Miocene sampai Pliocene berarti tersier TMPM ya. Pliocene ya, TMPM, tersier Miocene, Pliocene ini ya, apa nih namanya, Muara Enim, air benakat tuh simbolnya TMA ya, tersier Miocene air benakat, ini Gumai itu TMG ya, tersier Miocene Gumai, Talak Akar itu umurnya dari Oligo sampai Miocene ya, berarti tersier Oligomiocene TOMT ya. Lalu Bandan itulah ya. Jadi teman-teman harus tahu cara membaca dari si formasi-formasi batuan itu ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Oh iya, tadi itu kekosongan pengendapan itu namanya hiatus ya.
Nah, nih. Jadi di sini kan tidak terjadi pengendapan ya. Nah, inilah yang kita kenal namanya hiatus. Nah, apa penyebab adanya hiatus itu guys? Saya jelaskan saat menjelaskan inilah ya, cekungan. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita akhiri. Gimana? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri ya teman-temannya pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya kasih walaupun sedikit ini teman-teman pahami lah ya. Dan juga bisa membantu teman dalam belajar gitu ya. Dan juga bisa bermanfaat lah untuk teman-teman nantinya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Terima kasih videonya banyak, Pak. saya upload ya di YouTube. Jadi kalau Baik, Pak. mau review lagi bisa ditonton. Oke, saya izin. Pak, terima kasih. Terus ya, teman-teman. Baik, Oh ya, absennya makasih, Pak. saya kirim ke siapa? Bima apa? Raja ya? Raja aja, Pak. Ya. Nanti saya kirim ke Raja ya. Terima kasih.